Baik, perkenalkan nama saya Risa Meta. Saya dari Universitas Kristen Artawacana Kupang dengan NIM 20150010. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kingdom plantae atau yang biasa kita kenal dengan dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Yang kedua itu pada ciri-ciri kingdom plantae. Nah, di sini kingdom plantae memiliki beberapa ciri. Nah, yang pertama itu pada dinding sel yang tersusun oleh selulosa. Yang kedua, mempunyai klorofil yang fungsinya untuk fotosintesis. Yang ketiga, mempunyai klorofil untuk membuat makanannya sendiri atau autotrof. Yang keempat itu eukariotik atau plantae sudah memiliki inti sel. Yang kelima, bersifat multiseluler, artinya plantae memiliki banyak sel. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Nah, tempat penyimpanan cadangan makanan ini bisa di akar, di batang, dan di daun, maupun di buah. Yang ketujuh, dapat mengalami pergiliran keturunan dan siklus hidupnya. Yang ketiga itu klasifikasi kingdom plantae. Nah, ada 3 klasifikasi kingdom plantae, yaitu yang pertama tumbuhan lumut atau Birophyta, yang kedua tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang ketiga tumbuhan biji atau Spermatophyta. Yang pertama, tumbuhan lumut atau Birophyta. Tumbuhan lumut yaitu suatu kumpulan tumbuhan kecil yang hidup di darat dan biasanya tumbuh di tempat lembab, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati, serta tidak mempunyai pembuluh pengangkut atau xilem dan floem. Tumbuhan lumut juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu beberapa spesies sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Yang kedua, pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Yang ketiga, bisa digunakan untuk ornamen tata ruang. Yang keempat, markhatia yang sebagai obat penyakit hati. Yang kedua, tumbuhan paku atau Pteridophyta ialah suatu tumbuhan yang hidup mempunyai akar, batang, dan daun sejati yang berkembang biak dengan spora atau Cormophyta berspora dan mempunyai pembuluh angkut, xilem dan floem, mempunyai klorofil juga, berakar serabut, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Tumbuhan paku juga memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Bisa dijadikan tanaman hias. 2. Bisa menjadi sayur-sayuran. 3. Sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. 4. Selaginella plana juga bisa sebagai obat luka. Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang hidup di darat, mempunyai akar, batang, dan daun sejati, serta dapat menghasilkan biji. Tumbuhan berbiji memiliki beberapa manfaat, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Manfaatnya dapat digunakan dalam pembuatan berbagai macam kerajinan. Manfaat tumbuhan berbiji tertutup dalam kerajinan menggunakan biji, daun, batang, bahkan akar dari tumbuhan. Yang kedua itu manfaat tumbuhan berbiji terbuka sebagai penghasil kayu untuk bahan industri, kertas dan triplek, korek api, obat-obatan, makanan, dan tanaman hias. Sekian penjelasan singkat dari saya. Shalom.